Halo guys, kembali lagi di Podsesif, podcast seru dan edukatif. Di podcast kali ini, gue Ajeng sebagai hostnya. Di sini gue nggak sendiri, gue sudah duduk bareng dengan co-founder dari Sekreatif. Boleh nih Mas, kenalin diri dulu. Oke, thank you sebelumnya buat Mbak Ajeng. Jadi kenalin semuanya, gue Harit Saufa, gue selaku co-founder dari Sekreatif. Oke, Sekreatif ya Mas ya. Yes. Mungkin sudah banyak lah ya teman-teman SPL mengetahui Sekreatif karena followersnya udah cukup banyak ya Mas ya. Total sekitar 113 sih terakhir aku lihat. Iya, itu di Instagram kan, belum yang di TikTok juga. Yes. Iya, wah itu udah keren banget. Sedangkan ini sudah berjalan 2 tahun ya Mas? 1 tahun OTW kedua sih, create-nya tahun kemarin. Iya, itu kan sebuah pencapaian ya Mas ya. Yes. Nah kalau boleh tahu, awal mula berdirinya Sekreatif itu gimana sih Mas? Awal mulanya kita create Sekreatif ini, jadi kan sebenarnya Sekreatif itu digital kreatif media dan agency. Service kita ada 2 itu yang utama. Dan awal mulanya dulu kenapa kita create Sekreatif ini, karena dari gue pribadi itu gue suka banget sama videografi kan. Dan emang sebelum-sebelumnya gue pernah ada project video segala macamnya. Dan gue punya temen nih, punya partner. Dia tuh juga demen di videografi. Nah skill set kita itu sama gitu. Dan kita mikir nih, ini kayaknya kalau kita create something tentang videografi, itu kayaknya bakal bagus gitu, bakal keren. Dan ditambah pas sekitar beberapa tahun kemarin kan social media mulai up lagi tuh. Bener. Mulai naik kan. Naik banget tuh ya. Nah dari situ akhirnya kita mikir, kenapa kita gak combine aja antara videografi sama social media itu. Dan kita create lah Sekreatif ini as a digital creative media. Dan juga kita ada service juga untuk bikin video company profile, video TVC dan juga video produk. Itu as agensinya. Oke, jadi nge-combine ya. Betul. Itu keren banget sih, unik banget dibanding yang lainnya gitu ya. Jarang banget kayaknya yang nge-combine kedua ini. Yes. Nah, kalau boleh tahu itu awalnya berarti berdua aja kah atau langsung make a team gitu atau gimana Mas? Kalau awalnya kita langsung make a team sih. Jadi sebenarnya start kita di awal itu ada 5 orang. 5 orang? Yes, cuma seiring berjalan waktu ada yang keluar, ada yang fokus sendiri dengan yang lain. Dan akhirnya kita sekarang bertiga sih. Cuma emang dari awal kita startnya as a team. Oke, keren. Nah kalau boleh tahu nih Mas, sekarang kan kalau kayak di bidang kreatif ini ya, agensi, digital marketing itu kan banyak lah ya kompetitornya. Kalau boleh tahu unique selling point atau yang jadi beda di kreatif dibandingkan kompetitor itu apa sih Mas? Oke, ini menarik sih kalau bicara tentang kompetitor ya. Iya. Karena emang kalau kita ngomongin agensi, kreatif agensi itu kan udah banyak banget gitu kan. Bener, banyak banget lah. Banyak banget, dan ibaratnya kalau mau bersaing di situ kan harus punya unique selling point yang oke juga, USP-nya. Dan di sini yang kita jual itu, yang pertama kita juga punya social media itu. Yang notabene nggak semua agensi itu mereka running social media. Kayak ibaratnya mereka open jasa untuk katakanlah handle social media atau create video untuk social media dan segala macamnya. Tapi di satu sisi mereka di social media tuh nggak terlalu perform gitu. Nah di sini kita proof juga nih, meskipun kita agensi, tapi kita juga bisa proof juga dari segi social medianya itu. Jadi kita create lah di social medianya atau digital creative media kita. Yang buat sekarang ini di Instagram aja ada sekitar 100 ribuan kan ya tadi. Dan kita itu gain itu secara organik dari awal. Jadi emang kita ibaratnya yang unik pertama, kita bisa proof lah kalau kita itu bisa perform juga daripada yang lainnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau dari segi agensinya, semisal nih ada klien, mereka mau bikin video sama Sekreatif. Nah di video itu selain kita bisa bantu untuk create videonya, dari strategi segala macamnya sampai syutingnya, sampai kita edit dan segala macamnya, kita juga bisa bantu mereka buat segi promosinya. Jadi kita bisa bantu mereka untuk promosinya di social media Sekreatif. Dan ibaratnya kita juga di situ kan karena kita punya audiens ya. Jadi ibaratnya kita bisa jual itu juga ke mereka itu. Menarik sih Mas itu keduanya ya. Jadi nge-combine antara si agensinya juga sama secara gak langsung mempromosikan juga dari kliennya ya Mas di akun sosial media Sekreatif. Betul. Dan kalau kita lihat nih, mungkin ada lah dari kompetitor dia juga main kreatif media. Dia juga main agensi. Tapi mostly mereka itu nggak gabungin itu, mereka separate gitu. Ya udah kalau agensi aja ya agensi, mereka bikin video buat klien dan segala macamnya. Kalau kreatif media ya mereka running sendiri. Cuman kalau itu kita combine. Jadinya oke, misal kita create video buat company A.
Nah after itu kita bisa promosin juga lewat konten-konten di Instagram atau TikToknya Sekreatif gitu kan. Dan dari kontennya itu bisa dari konten yang edukasi dan juga lebih ke storytelling lah. Storytelling. Ibaratnya nggak langsung hard selling kan. Benar, soft selling ya sekarang zamannya. Soft selling bisa, hard selling bisa, tinggal gimana kita mau kemasnya gimana kan. Betul. Dan ibaratnya di sini kita juga bisa dibilang ya influencer gitu kan ya. Influencer. Yes. Iya, karena followers juga udah cukup banyak ya Mas. Betul. Ya. Itu secara langsung bisa juga nih bantu promo klien-kliennya. Yes. Gitu. Nah boleh nih Mas, kalau aku mau tahu terkait video nih. Aku kan lihat ya, aku riset dulu nih. Sekreatif ternyata banyak banget nih video-videonya dibandingkan dengan desain atau fitnya ya. Yes. Itu jadi pertanyaan juga sih buat aku. Sedangkan di kompetitor-kompetitor lebih seringnya mereka mempublish feeds atau image. Iya. Karena kan untuk produksi video itu cukup effort ya Mas ya. Nah kenapa sih Mas memilih untuk lebih banyak mempublish video, nge-create video? Kayak di Reels mungkin atau di video Instagram gitu. Yes, memang kalau kita create video kayak Reels itu memang lebih berat dibanding kita create feed atau post. Cuma balik lagi ke goals kita itu apa gitu. Kayak misal sekreatif di awal ini, kita kan ibaratnya nggak punya followers ya. Nggak ada yang follow gitu. Gimana caranya orang itu mau nge-follow kita gitu. Berarti kalau kita bahas tentang social media, kita mau ningkatin awareness-nya atau kita mau memperluas reach-nya lah. Biar orang itu tahu sekreatif itu apa. Dan di Instagram ini sekitar berapa tahun lalu kan mereka launching produk mereka Reels ini. Dan Reels ini kan konsepnya kayak TikTok ya. Benar. Yang ibaratnya orang gak nge-follow kalian, itu dia bisa tahu lewat FYP itu. Iya. Bisa ngejangkau lebih banyak lah ngejangkau lebih banyak. Iya. Dan karena konsep itu kita emang butuh itu, jadinya di awal kita fokusnya buat create video itu. Dan itu justru value lebihnya sih, karena ibaratnya kayak yang Mbak bilang tadi, memang orang tuh bilangnya lebih susah gitu, jadi akhirnya mereka nggak masuk ke situ. Bener. Sedangkan kalau sekreatif karena susah orang nggak mau masuk, kita jadi itu yang ibaratnya ujung tombak utamanya lah di video kalau sekreatif itu. Iya, setuju. Karena sekarang ini dari keresahan aku juga ya. Aku sekarang ini udah malas gitu ngelihat feed, terus ngelihat image yang carousel itu kan slide to slide ya, banyak banget lah teksnya. Sekarang lebih seneng ngelihat audio visual, jadi ada audionya, ada visualnya juga, dan lebih seneng ngelihat video. Makanya lebih sukanya buka Reels atau enggak TikTok lah ya, gitu. Karena kan sekarang lebih banyaknya juga di Instagram. Aku lihat trafficnya bahwasannya Reels ini lagi naik gitu, jadi dia lebih meningkatkan untuk videonya gitu. Dan di sini juga banyak juga nih teman-teman yang lebih suka ngeliat video, sehingga udah malas banget nih untuk ngeliat yang feed atau image. Ini aku suka banget sih sama salah satu unique selling point juga ya dari sekreatif dibandingkan kompetitor yang lebih banyak nih nge-upload atau nge-publish image Mas gitu. Karena hampir setiap minggunya rata-rata itu yang dipublish video ya Mas ya. Iya betul. Dan yang Mbak bilang tadi emang benar, kalau kita manusia itu lebih banyak tertariknya itu kalau secara audio dan visual. Iya, setuju. Ibaratnya kalau audio aja bisa kayak through suara ya, audio lewat music itu bisa. Kalau lewat visual bisa lewat post itu atau carousel itu bisa. Nah tapi kalau mau dapat ketertarikan yang lebih lagi atau orang lebih fokus lagi, itu kita nge-combine dua itu, antara audio dan visual. Jadinya through video itu. Dan di situ memang kita dari videonya nggak hanya berupa video kan ibaratnya banyak tuh orang create video dan mereka pakai background gitu kan, background akhirnya mereka nggak ngomong, cuma pakai teks aja. Iya. Nah itu kan sering dari audionya tuh kurang gitu. Bener. Dan kita udah pertimbangkan itu juga, kenapa banyak di antara video yang sekreatif bahkan hampir semuanya kita fokusnya tuh pakai suara orang ngomong. Karena apa? Karena balik lagi ke audio visual itu sendiri. Namanya kan audio visual. Yang duluan audio dulu kan. Iya. Jadi orang tuh bakal lebih attach itu, lebih tertarik itu sama audionya dulu kalau oke. Baru habis itu visualnya. Kayak ibaratnya kalau gue tanya di sini, semisal Mbak lihat video nih, gambarnya tuh burem, tapi suaranya bagus. Sama video yang gambarnya bagus, suaranya burem, mending yang mana? Better yang suaranya lebih jelas walaupun dengan visualnya kurang gitu ya, kurang bisa dilihat. Iya kan? Iya. Even kayak YouTube pun kalau kita perhatiin ya, mereka kan bisa kurangi kualitinya kan. Benar. Untuk resolusi videonya. Dan kenapa yang dikurangi resolusi video bukan suaranya? Karena pertimbangan itu juga gitu. Orang itu lebih fokusnya tuh ke audio daripada visualnya. Ibaratnya kalau internet lagi lemot nih ya, atau mau hemat kuota gitu kan. Kita play aja video kayak cuma 3-40 pixel gitu.
itu masih it's okay gitu kan. Yang penting suaranya jelas, gambarnya kelihatan dikit ya bodo amat lah. Yang penting suaranya jelas gitu. Iya, yang penting audionya clear lah ya. Yes, betul. Dan that's why kita emang fokusnya di audio itu, audio visual. Jadi kita create videonya dan kita nggak hanya create video itu tapi juga maximize dari audionya itu. Ya, setuju. Dari namanya aja audio visual, audio paling depan ya Mas. Yes, audio dulu baru visualnya. Aku setuju, menarik banget nih. Nah, kalau boleh tahu Mas nih, untuk konten-kontennya kan lebih banyak konten edukatif ya Mas ya di sosmed kreatif. Nah, itu terinspirasi dari apa sih Mas? Kenapa memilih untuk meng-create konten edukatif? Oke, terkait why konten edukatifnya. Pertama emang kalau dari segi sosialnya ya, kita kan ngelihat kalau orang-orang ini di Indonesia ya, terutama karena market kita Indonesia, itu banyak orang yang tertarik di bidang videografi. Iya. Tapi untuk belajarnya, untuk mereka tahu lebih dalamnya, itu kan mereka harus belajar dulu dan segala macamnya itulah. Nah di sini kita pengen ngasih edukasi ke mereka gitu, biar nih lo nggak, kalau mau belajar nggak usah jauh-jauh lah. Lo buka IG aja sambil main, buka Instagram, buka TikTok, lo bisa sambil belajar juga gitu kan. Itu dari segi sosialnya. Kenapa kok kita create-nya konten edukatif? Terus yang kedua, karena kalau kita bicara tentang branding ya, untuk create branding yang oke, kita bisa through konten-konten ini kan. Dan untuk bangun branding yang oke atau citra yang bagus lah di orang-orang, salah satunya tuh konten edukatif gitu. Oke lah, banyak lah konten tuh yang viral kan. Iya. Tapi kayak nggak jelas gitu, sorry to say kan. Kontennya nggak jelas, akhirnya ya balik lagi nama company yang kena kan. Iya, betul. Nah kalau kita bahas realistisnya, itu kayak gitu. Jadi that's why edukatif gitu. Dan balik lagi, edukatif itu emang dibutuhin juga buat sekarang ini. Ibaratnya untuk kebutuhan yang lainnya ya, katakanlah kalau di social media kita ada kerja sama-sama brand, ada endorsement dan segala macamnya, itu kita bisa selipin di konten edukatif itu. Ibaratnya bisa sekalian nunjukin brand knowledge dari produk itu. Setuju. Ya kan, brand knowledge-nya masuk, terus juga produknya juga orang-orang jadi interest. Nggak sekedar kita nih, gue dipromosin sama ini nih, di endorse sama ini nih, pakai dong, kan nggak gitu. Benar. Dan itu sih esensinya dari edukasi ya. Iya. Sekarang juga banyak sih yang orang-orang mau nge-follow karena memang dia butuh edukasinya gitu ya. Udah nggak peduli ini brand apa gitu. Kadang sekarang banyak gitu brandnya misalnya fashion, tapi di sosial medianya dia ngedukasi kayak gitu kan. Dia nggak ada jualan sama sekali, itu banyak banget sekarang kayak gitu. Dan aku sendiri pun lebih sukanya nge-follow konten-konten yang ada edukasinya gitu. Jadi nggak semuanya melulu jualan ya Mas ya. Yes. Gitu. Nah, untuk struggle-nya nih Mas yang dialami sampai saat ini ada apa aja sih Mas? Kalau boleh tahu dan boleh nih diceritain. Dari awal berdiri kan udah kurang lebih hampir 2 tahun ya. Yes. Pasti ada struggle-nya dong Mas. Boleh diceritain? Pastinya. Kalau tentang struggle-nya ini ya, pastinya kalau kita running sesuatu pastinya banyak banget lah struggle-nya. Betul. Dan gak terkecuali sekreatif ini, apalagi bisa dibilang kayak masih baru lah. 2 tahun kalau seukuran company kan kayak masih ya sumur jagung gitu. Jadi problemnya emang masih banyak gitu. Problem kita di awal dulu yang masih inget banget ya, itu kita kan bikin videografi di social media. Nah kita tuh fokusnya di situ dan kita coba tuh post kita awalnya create video itu yang benar-benar proper. Jadi kayak ibaratnya untuk satu konten pun kayak kita bikin semacam film pendek gitu, short movie. Yang ibaratnya dari pembuatannya itu aja takes time bisa seminggu lebih gitu. Dari kan create idenya betul, casting segala macamnya itu kalau kita mau yang bikin oke banget ya. Tapi ternyata pas kita post itu kayak yang nge-view bener-bener dikit, kayak nggak sampai 10, beneran cuma kayak 6 atau 4. Itu kita tunggu berapa jam, besoknya kayak cuma berapa puluh gitu kan. Itu kita ngerasa ini kenapa kayak gini ya. Dan akhirnya dari situ kita coba mulai research, analyze tentang social media ini gimana sih dan segala macamnya. Dan dari situ yang kita lakuin sampai sekarang ini ya, kita itu create konten lebih ke quantity daripada quality. Oke lah, quality itu kalau kita create short movie, dia tuh menurut kita bagus gitu. Tapi bagi audiens itu belum tentu. Jadi buat sekarang kita untuk content creatingnya, untuk sekreatif sendiri ya, kita create kontennya itu lebih fokusnya ke quantity, tapi tetap ngejaga quality-nya. Jadi gak asal upload juga gitu. Kita tetap ada standar untuk quality kita itu segini, dan at least biar minimumnya kita capai lah. Dan itu buat dari segi kontennya. Jadi
biar bisa lebih banyak nge-get audiensnya, biar audiens yang nentuin lah sekiranya konten yang oke itu yang gimana gitu. In general kayak gitu sih, itu yang pertama dari struggle-nya ya. Terus yang kedua memang dari segi timnya, karena ibaratnya kita baru segala macamnya dan sometimes kita butuh orang lagi gitu. Dan buat cari orang dalam waktu dekat itu kan gak gampang ya. Dan ya apalagi kalau di awal kita gak punya reference, gak punya koneksi, kita harus gain itu satu-satu gitu. Dan di awal dulu itu emang takes time sih. Ketika misal tim kita segini, kita butuh produksi untuk sekian banyak orang. Nah ini kita mau hire orang secara freelance kah? Kalau freelance kita tahu quality mereka dari mana. Betul. Mereka cocok gak kerja sama orang yang lain. Itu karena juga problem. produktivitasnya sama ya Mas ya. Betul. Kalau juga misal kita mau pakai nih, misal sekreatif kan berupa agency ya. Betul. Biasanya agency itu kerja sama PH atau production house untuk create videonya. Misal kita kerja sama PH ini, apakah oke atau enggak gitu. Dari fee kan pastinya juga lebih mahal gitu kan. Betul. Cost segala macamnya harus diperhitungin juga dan itu salah satunya. Jadi dari segi awalnya kita start content creating, terus juga dari segi manpowernya ya, orang-orangnya. Dan iya sih overall gitu, dan sampai sekarang pun sebenarnya masih banyak masalah yang kita alami. Cuma kita coba pelan-pelan atasi dan ya sampai sekarang aman sih. Alhamdulillah. Iya. Pelan-pelan ya diatasi. Iya, pelan-pelan. Nama solusinya ya Mas Yes, ya. betul. Kalau untuk sekarang berarti sistemnya ngambil freelance atau gimana Mas kalau ketika ada produksian gitu yang butuh banyak tim. Tadi kan bilang 3 orang ya untuk sekarang tim intinya. Tim inti yes 3 orang untuk sekarang. Jadi kalau misalnya ada produksian ngambil freelance atau gimana Mas? Kalau untuk produksian tuh depends ya. Okay. Ibaratnya kalau sekiranya bisa dibilang projectnya ini nggak terlalu gede gitu. Dan ternyata dari tim sekreatif sekarang itu masih capable lah buat handle itu. Kita cuma butuh tambahan kayak berapa orang gitu. Kita biasanya hire freelance, tapi freelance-nya tuh yang biasa kita pakai. Jadi kita udah tahu lah kayak stylenya mereka gimana, kerjanya mereka gimana gitu. Itu biasanya kayak gitu. Tapi ada juga biasanya kita kerja sama pihak lain kayak production house. Biasanya ini untuk skala yang lumayan besar. Dan juga memang dari tim sekreatif sendiri, dari workload-nya tuh udah full lah. Jadi kita harus cari orang baru lagi untuk create ini, untuk handle ini. Keren. Nanti lama-lama timnya jadi besar ya Mas ya. Amin. Nah kalau sejauh ini nih Mas, project yang paling berkesan tuh project apa Mas? Kan banyak nih pasti projectnya sampai sekarang nih udah 2 tahun. Paling berkesan apa dan boleh diceritain? Oke, project paling berkesan ya. Sebenarnya semua project itu punya kesannya sendiri-sendiri kan ya. Kayak ibaratnya project ini tuh ada uniknya di mana. Ini project uniknya di mana gitu. Semua momen punya ceritanya ya Mas ya. Punya ceritanya. Cuma kalau bisa dibilang ya, gue jadi keinget ini sih pas sempet handle punyanya Ciputra. Jadi kita pas tuh handle salah satu sekolahnya punya Ciputra. Dan di situ sekolahnya tuh dari TK, SD, SMP sampai SMA. Yang ibaratnya tuh combine dari anak yang kecil banget kan, kayak berapa tahun sampai yang udah SMA gitu mau kuliah. Dan di situ itu bagi gue itu cukup berkesan, karena berkesan banget sih malah. Karena anak-anaknya tuh apa ya? Kalau kita sama anak kecil gitu kan lucu gitu ya. Apalagi yang masih TK, masih SD, mereka lucu dan ibaratnya nggak semua project itu ada talent-talent yang kayak gini. Benar. Dan itu sih ibaratnya pastinya susah gitu kan, handle anak kecil gitu. Apalagi yang masih TK yang rewel mulu, nangis, minta ditemenin mamanya. Tantangan kan pasti ada. Tapi kayak rasanya tuh beda gitu. Karena kayak ngelihatnya fun aja anak kecil gitu kan, have fun. Padahal kita konteksnya kalau misal kita create video gitu ya, itu kan kita serius gitu. Tapi dengan adanya kehadiran anak-anak ini yang mereka have fun segala macamnya, akhirnya suasananya juga jadi cair gitu, jadi enak kalau mau syuting. Itu sih yang jadi bagus ya. Jadi bagus gitu. Kayak lagi semisal lagi pegang kamera or something gitu kan, lagi handle apa, terus lihat anak kecil, lucu banget, terus senyum. Padahal mereka nggak ngapa-ngapain gitu kan. Tapi kayak ada rasa senangnya sendiri sih. Iya. Bisa dibilang itu ya yang salah satu paling berkesan, karena ya lucu anak kecil. Iya. Ketemu banyak klien, banyak cerita yang Yes, pasti ya. Seru banget tuh pasti ya. Kalau sejauh ini kliennya rata-rata sekolah kah atau UMKM atau apa Mas? Kalau untuk sekarang ini lebih emang sekreatif ini kliennya emang macam-macam ya. Jadi kita nggak fokus di satu industri aja. Kayak kita dari brand teknologi ada, dari F&B juga ada.
Terus juga dari sekolah barusan juga ada, dari pihak properti pun kita ada, dan macam-macam sih, dari pemerintahan juga sempat juga. Oh, pemerintahan juga? Iya, clothing sempat handle juga. Jadi emang kita buat sekarang ini lebih ngelihat ibaratnya dari kliennya ini cocok atau enggak gitu. Kalau sekiranya cocok sama kita cocok sama mereka, kita sikat gitu. Kita nggak ada preferensi yang macam-macam sih. Oke, jadi di bidang F&B, fashion, sekolah udah dipegang lah ya. Yes. Yang belum dipegang dan pengen dipegang apa, Mas? Yang belum dan pengen ya. Di bidang apa nih? Bisnis di bidang apa? Kalau ini lebih ke bidang otomotif ya sebenarnya. Iya. Karena emang sejauh ini dari sekreatif belum ada pernah handle gitu. Tapi kita pengen sih, kita targetnya emang ada handle untuk produk otomotif. Brand-brand dari otomotif itu. Semoga tahun 2023 ya Mas bisa handle otomotif ya. Amin. Honda, Yamaha datang ya ke sekreatif. Kalau kalian dari Honda boleh lah. Boleh. Oke Mas, menarik nih. Dan untuk toolsnya nih Mas, yang digunakan dari sekreatif tuh apa sih Mas? Oke, ini mungkin dari ngeditnya atau manajemennya dan lain sebagainya boleh. Oke, kalau untuk toolsnya sendiri ya, dari segi editing lah. Kalau kita bilang ibaratnya untuk editing sebenarnya kita pakainya cukup basic ya, kayak Premiere Pro, terus juga After Effects. Kalau grading kayak pakai DaVinci Resolve itu buat grading. Kita pakai toolsnya sebenarnya yang emang banyak dipakai sama orang. Karena apa? Emang maintenance-nya lebih gampang sih kalau produk yang udah banyak dipakai kan ya. Itu kalau dari segi tools editingnya. Kalau dari manajemennya, kita sempat pakai untuk workspace-nya segala macam, kita pakai Trello untuk manage itu biar enak. Dan karena kita ngomongin marketing ya, kita juga pakai tools untuk CRM dan segala macamnya. Kayak pakai Zoho, kita juga pakai itu. Ibaratnya buat ngemudahin manajemennya lah kalau kita pakai tools-tools itu kan ya. Tapi kita juga ada beberapa tools yang pakai ibaratnya create manual. Kayak misal kita bikin sendiri pakai formula di Excel. Nah itu bisa. Ya juga bisa gitu. Tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Jadi buat toolsnya kita fleksibel aja. Sekiranya yang oke mana kita pakai, kalau enggak ya kita cari yang lain atau kita bisa create sendiri juga. Oke, nah kalau tim kreatif ini sendiri full WFA, WFH, WFO atau WFA anywhere? Kalau buat sekarang kita bisa dibilang work from anywhere sih. Anywhere ya. Yes, jadi emang fleksibilitas kita yang kita tinggikan gitu, karena yang kita prioritasin lah. Karena memang dari pekerjaan kita segala macamnya itu sangat memungkinkan kalau untuk WFA itu. Iya, apa nggak sulit nih Mas untuk komunikasinya? Terus mungkin kalau ada meeting with client ataupun meeting internal, nah itu biasanya apakah ada toolsnya pakai Trello tadi ataukah memang by WhatsApp aja atau gimana Mas? Dan gimana caranya bisa tetap baik komunikasinya antar satu sama lain di tim itu? Kalau base utama memang kita WFA. Tapi kalau untuk meet sekiranya yang urgent, itu kita bisa juga WFA. Kita ada office. Oh, ada office-nya. Yes, jadi kita kalau sekiranya mau ada meeting, kita tetap datang offline gitu. Untuk mudahin koordinasi. Kondisional berarti ya. Yes, kondisional. Apalagi kalau sama klien segala macamnya itu kan better banget kalau on-site gitu, ketemuan langsung. Iya. Jadi fleksibel sih dari kitanya itu untuk kerjanya. Dan apalagi kalau semisal kita work from anywhere ya, apalagi dari segi content creatingnya, kita di social media, itu kan bisa lebih fresh juga tuh, konten baru segala macamnya. Jadi ibaratnya kalau kita ngelihat WFA ini komunikasinya susah segala macamnya, yes pasti ada plus minusnya. Cuma kalau dari segi kita sekreatif ini, WFA ini bisa jadi poin plus karena dari segi content creating segala macamnya, itu kita bisa jauh lebih explore luas lagi daripada yang lain-lainnya. Kayak cuma di studio atau segala macamnya, kita bisa explore ke tempat yang lain. Iya, sekarang teknologi gue udah canggih ya Mas. Yes, betul. Bisa lebih mudah lah kerja dari mana aja, yang penting kerjaan beres. Setuju nggak Mas? Yes. Oke. Nah, buat teman-teman nih Mas yang mungkin mau bikin bisnis atau mungkin dia tertarik nih di bidang videografi. Nah, tips and triknya gimana nih Mas? Untuk awal mulanya harus seperti apa atau harus gimana? Boleh buat teman-teman disampaikan Mas. Oke, tips kalau mau coba bisnis di bidang sosial media ya. Boleh, sosial media. Oke, gue di sini bakal coba jelasin dari segi content creatingnya ya. Oke. Jadi ibaratnya karena sekreatif sendiri ini kan start kita ada ini sekreatif dari content creating. Dari kita create konten di sosial media. Dan dari situ ada beberapa poin utama yang bisa start content creating ini. Jadi dari yang pertama nih,
sebelum kalian mulai, kalian cari dulu niche kalian itu apa. Jadi fokusnya untuk create konten itu, kalian tuh idenya mau di mana sih? Niche itu kalau kita bicara niche ya. Niche itu orientasinya lebih ke market ya, niche market. Atau market yang sangat spesifik lah, niche. Nah, sebelum itu kita coba cari dulu niche-nya kita itu apa gitu. Contoh di Sekreatif ini ya. Niche-nya Sekreatif ini apa? Ini di bidang videografi. Jadi kan Sekreatif ini emang fokusnya kita, skill set kita ada di videografi. Dan kita emang jago lah di situ. Akhirnya kita pilih niche kita itu videografi. Dan kalau buat milih niche ini, ini sebenarnya gak harus hal-hal yang bisa dibilang keren ya, tanda kutip ya. Karena sampai sekarang pun banyak banget content creator itu yang konten mereka itu bisa dibilang ya sebenarnya orang-orang juga bisa gitu. Kayak contoh banyak tuh influencer atau content creator yang dia fokusnya tuh ngomong aja gitu depan kamera. Kayak dia bacot mulu. Itu kan kayak sebenarnya apa sih gitu kan? Skillnya tuh apa sih? Tapi kalau kita lihat ya audiensnya tuh banyak gitu. Orang suka lihat orang bacot gitu. Atau semisal kalian hobi gosip gitu kan. Itu juga bisa kan dibikin buat konten itu. Jadi niche kalian gitu. Jadi tentuin dulu kalian tuh mau bahas tentang apa di social media kalian. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah kalian nemu niche-nya, kalian coba create dulu namanya konten pilar. Kalau kita bicara tentang social media management ya. Jadi konten pilar ini semacam poin-poin atau sesuai namanya konten pilar, yaitu pilar atau landasan lah, dasar dari konten kalian tuh mau kayak gimana gitu. Nah konten pilar ini dasarnya ini bisa kayak brand guidelines kalian, kayak semisal kalian ini kalau create konten harus gimana nih formatnya segala macamnya secara teknisnya ya. Dan juga kalau dari idenya kalian bisa coba mikir nih sekiranya ide awalnya kita berupa contoh ya Sekreatif awalnya berupa videografi gitu. Di situ kita mau explore lebih lagi lah, tapi nggak keluar dari videografi. Kayak contohnya nih kita bahas video. Oh ini videonya keren ya. Cara ngedit video kayak gini tuh gimana sih? Nah akhirnya kita bisa masuk lagi ke bagian editing. Nah kita create dulu konten pilarnya biar apa? Biar brand kalian itu, yang branding kalian itu nggak kemana-mana gitu. Kalau kalian dianggapnya kayak gini ya udah gitu aja gitu. Karena kalau kalian nggak konsisten ya, ibaratnya hari ini kalian post kalian tentang videografi gitu. Terus besok tiba-tiba jogging. Besoknya lagi kalian lagi renang, besoknya lagi makan gitu kayak ya oke gitu. Tapi kalau untuk sebuah brand yang bukan ngomongin personal ya, kalau sebuah branding company itu kalau gitu tuh bisa dibilang kurang bagus sih. Jadi kalian better start satu dulu aja untuk niche-nya biar kalian lebih fokus juga. Gitu. Jadi setelah niche terus juga konten pilar, kalian bisa start untuk create content plan. Nah, konten plan ini kalau konten pilar tadi sebelumnya tuh kan dia semacam pondasi dari segi konten kita. Nah, kalau konten plan ini dijabarin lagi. Semisal nih, kalian mau bikin konten tentang apa, temanya tentang apa. Terus kalian coba elaborate gitu. Atau mungkin kalau di awal kan bingung ya ngobrol depan kamera. Karena pastinya skill ngomong depan kamera sama ngobrol langsung itu beda. Bener. Banyak banget kan orang yang ngomong biasa itu enak. Jago, tapi depan kamera dia bingung gitu. Bata-bata. Iya, itu kan banyak gitu. Iya. Jadinya create script itu it's okay gitu untuk konten plannya. Jabarin satu-satu. Sekiranya kalian mau ngepost tuh berapa banyak sih seminggu gitu. Katakanlah buat start awal seminggu 2 kali deh gitu. 2 kali aja dulu. Oke, kalian create dulu itu konten plannya. Mau bikin tentang apa sih gitu. Contohnya kalau Sekreatif di bidang videografi. Terus di konten pilar tadi selain videografi kita juga bisa ngerambah ke editing karena masih nyambung gitu kan. Setelah kita cari niche kita itu apa, terus juga kita create konten pilar, kita juga create konten plan, terus kita lakuin itu semua. Yang terakhir ini nggak kalah penting, yaitu kita create auditnya atau kita bikin data untuk evaluasi dari konten kita itu kayak gimana. Jadi kita bisa tahu nih konten yang perform sama enggak itu yang kayak gimana. Dan ibaratnya ke depannya kita bisa buat acuan lah. Kita bikin konten yang lebih oke lagi. Oke. Setuju. Karena kalau nggak evaluasi sama aja ya. Iya betul. Nggak belajar nih buat lebih baiknya gimana. Ibaratnya bikin konten mulu tapi walaupun kayak ternyata nggak berkembang segala macamnya dilakuin mulu kan sama aja gitu kan. Bikin capek doang yang ada gitu. Jadi better kita evaluasi juga gitu. Yang kurang gimana kita improve lagi biar bisa lebih oke.
Oke guys, jadi gitu tuh tips and triknya. Yang pertama apa Mas? Cari niche-nya. Niche kita, yes. Oke, yang kedua bikin konten pilarnya. Yes. Yang ketiga bikin konten plan-nya, terus eksekusi dan jangan lupa dievaluasi. Iya, betul Bener banget ya, Mas, ya? Bajeng. Jangan lupa kelima hal itu harus diingat nih guys. Oke, next Mas. Mau tahu dong Mas cara bikin viral suatu video itu gimana? Cara bikin viral ya. Kalau kita ngomong viral or not-nya, sebenarnya gampangnya kita cari yang lagi booming itu apa gitu. Terus kita ikutin wave-nya aja gitu. Contoh nih kalau di Sekreatif ya, yang sempat viral kita sempat tembus sampai 1 juta lebih itu viewsnya kalau nggak salah. Itu di Reels atau TikTok? Reels pernah, TikTok pernah. Wow, keren. Nah itu untuk kontennya tuh kita tentang editing di HP. Jadi emang itu lagi viral kan. Lagi viral tentang platform-platformnya. Akhirnya kita masuk juga tuh. Kita kasih tutorial, edukasi dan ternyata viral. Bisa tembus 1 juta itu. Jadi kalau caranya viral gimana? Gampangnya kita join the wave lah. Yang lagi rame apa kita ikutin. Cuma pasnya kalau kita berharap cuma viral doang ya nggak bakal konsisten brandnya. Kayak ibaratnya kalau ada tuh satu yang langsung gede, itu kemungkinan besar dia turunnya juga kalau ada tuh satu yang gede, kemungkinan turunnya tuh juga bakal cepat. Kayak contohnya nih yang kemarin Citayam ya, Citayam Fashion Week. Yeah. Itu kan kayak masuk langsung gede banget kan. Bener. Tapi kayak sekarang udah nggak ada, Redup, udah ya. redup kan. Jadi yes viral itu oke, tapi kalau untuk keberlangsungan ya jangan mengharap sama viral. Yang penting konsistensi dari kitanya. Setuju. Tadi Mas pernah sempat mention ya terkait edit video menggunakan HP atau tanpa laptop gitu ya. Nah sekarang kan sudah banyak banget ya tools edit video tanpa laptop. Nah menurut Mas sendiri nih aku mau tahu apakah tools edit video dengan laptop dapat bersaing dengan tools edit video tanpa laptop Mas? Karena kayaknya dilihat semakin kesini tuh semakin banyak orang yang udah males sih buka laptop. Kenapa enggak sih kalau ada yang gampang gitu tinggal pakai HP sat-sat jadi gitu kan. Nah menurut Mas gimana, bisa bersaing gak sih Mas? Kalau untuk itunya bisa bersaing atau enggak? Kalau untuk sekarang kayaknya masih belum sih. Karena emang segmentasinya beda. Ibaratnya kalau aplikasi edit di HP ya, kayak contohnya CapCut, VN. Dia kan edit di HP itu goalsnya itu target market mereka itu untuk siapa? Itu lebih ke orang-orang yang pengen start content creating. Ibaratnya nggak mau ribet lah. Bener. Dan mereka nggak terlalu perhatiin detailnya. Sedangkan kalau app-app yang di desktop ya, kayak contohnya Premiere Pro, terus juga After Effects, ada juga DaVinci Resolve itu mereka untuk yang professional use. Dan mereka Fiturnya butuh juga details-details itu, yes. Fiturnya semakin banyak lah ya, Semakin lebih banyak, banyak lah dibanding yang di handphone gitu ya. Yes. Ibaratnya lebih details lagi lah, dan itu kan emang butuh. Apalagi kalau kita sampai color grading itu kan ada toolsnya sendiri tuh. Dan itu kan nggak compact sama HP. Benar. Jadinya kalau bersaing atau enggak, bisa dibilang yes kalau untuk segi target bisa dibilang yes untuk target market yang orang-orang pengen start content creating. Daripada mereka ribet buka desktop, buka laptop, ya udah di HP aja. Tapi untuk professional use sampai sekarang masih belum sih kalau untuk yang app dari HP itu. Iya. Ada segmennya masing-masing lah Betul, ya Mas. Ada yes. kekurangan kelebihannya juga Betul. ya. Oke Mas, terakhir nih mungkin nih teman-teman pada kepo terkait layanan Sekreatif itu sebenarnya apa aja sih Mas? Boleh nih dijelasin ke teman-teman. Oke, thank you Mbak Jeng. Iya. Jadi untuk Sekreatif ini, kita ini merupakan digital kreatif media dan agency. Untuk fokus kita sekarang ini dari service-nya, yang pertama kita ada di social media kita. Kita ada open for collaboration, partnership, atau mungkin kita ada endorsement juga. Jadi kalau kalian ada produk atau sekiranya service yang pengen dipromosiin, Sekreatif bisa support. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita as a creative agency. Jadi kalau teman-teman nih sekiranya company-nya butuh untuk create video company profile atau mau create sebuah TVC ya, television video komersial, kita bisa support juga. Atau ternyata kalian mau create video produk, company kalian ada produk baru pengen bikin videonya, Sekreatif bisa support. Dan yang terakhir kita juga bisa untuk social media management. Dan buat yang terakhir ini ibaratnya nggak usah diraguin karena Sekreatif sendiri aja bisa gain sebanyak followers itu secara organik. Jadi ibaratnya yang kita kasih ke kalian itu apa yang kita pelajari selama ini. Oke. Wah semuanya ada ya. Ada. Jadi palu gak ada ya. Apa Palu yang lu butuh gue ada, Ya. Sekreatif ada Yoi. gitu. Oke teman-teman nih, teman-teman buat teman-teman yang mau bikin bisnis atau mungkin mau nge-branding bisnisnya atau butuh nih dari
jasa-jasa sekreatif, boleh banget untuk hubungi sekreatif. Di Instagramnya apa nih Mas? Instagram atau sosmed lainnya boleh deh. Di Instagram aja it's okay. Itu @sekreatif. SEKREATIV. Sekreatif. Oke, cus jangan lupa di follow. Untuk sosmed lainnya ada Mas, TikTok atau apa? Untuk TikToknya semua sosial media kita ada sih. Dan semuanya sama sekreatif. Oke, username-nya sama ya? Sama semua. Oke. Ya, jadi gitu guys, jangan lupa di follow dari sosmed sekreatif. Tadi ada IG dan juga TikTok ya Mas ya. Nah, jangan lupa juga nih untuk di follow IG dari Seto Consultants. Buat teman-teman biar tahu nih terkait konten-konten edukasi dari digital marketing dan juga biar teman-teman kenal sama Seto Consultant. Ya, jadi cukup. Jangan lupa di like, comment, sama di subscribe. See you in the next video.